Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komponen ekuitas. Ini merupakan lanjutan dari materi kemarin yang membahas mengenai modal saham. Komponen ekuitas yang dimaksud di sini adalah komponen ekuitas yang ada di perseroan terbatas terbuka. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Aliniyah wal ijabah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Dalam komponen ekuitas perseroan terbatas terbuka, di sini kita ketahui ada beberapa item seperti yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu antara lain ada saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lainnya. Ini ada selain modal saham, sana ada laba ditahan atau saldo laba itu laba ditahan, kemudian ada pembayaran dividen, ada saham treasury dan penghasilan komprehensif lainnya. Nanti akan kita bahas yang pertama mengenai pembagian dividen, yang kedua mengenai saham treasury. Penghasilan komprehensif lainnya itu berarti penghasilan selain dari usaha pokok yang diperoleh perusahaan. Jadi tidak saya jelaskan. Sumber ekuitas kita ketahui di perseroan terbatas terbuka meliputi modal di store. Modal di store kalau PT terbuka adalah modal saham, di mana perusahaan menerbitkan saham dijual bebas ke bursa efek atau pasar modal, yang mana siapapun yang beli saham tersebut itulah sebagai pemilik perusahaan. Kemudian selain modal di store itu ada on capital, yaitu ini terjadi jika ada laba yang tidak dibagi atau biasa disebut dengan return earning atau laba ditahan. Artinya laba ditahan di sini semua laba yang dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan kesepakatan rapat umum pemegang saham tidak semua dibagi kepada pemegang saham. Nah, yang tidak dibagi itu dimasukkan dalam laba ditahan. Jadi laba ditahan di situ kita lihat yaitu modal saham dibagi pembagian dividen. Nah, apa itu dividen? Nah, dividen itu ibaratnya kalau kita di usaha perseorangan atau persekutuan 2 orang atau lebih, itu pembagian laba. Nah, kalau perseorangan laba dimiliki oleh orang itu sendiri, biasanya langsung include menambah modal pemiliknya. Pemilik bisa mengambil dan bisa tidak. Jadi nanti akan mempengaruhi modal pemilik. Kalau di persekutuan, laba biasa dibagi sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati. Apakah 50-50, apakah 70-30, 80-20, nah itu tergantung dari perjanjian antara 2 atau lebih pemilik tersebut. Nah, pembagian laba di perseroan terbatas itu memakai istilah dividen. Dividen di sini adalah pembagian kepada pemegang saham perseroan terbatas sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki. Misal saya memiliki saham di PT Telkom, saya mempunyai 2000 lembar saham. Nah, misal ada pembagian dividen, disepakati pembagian dividen adalah 2000 per lembarnya. Berarti saya akan mendapatkan dividen jumlah lembar saham yang saya miliki, tadi misal 2000 lembar saham dikali
dividen per lembarnya 2000. Jadi 2000 lembar saham kali 2000 rupiah, yaitu ada 4 juta rupiah. Akuntansi untuk pembagian dividen ada item-item yang perlu kita cermati. Yang pertama yaitu ada tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman biasanya di sini terbit setelah adanya rapat umum pemegang saham, yaitu tanggal di mana Direksi Perseroan Terbatas terbuka mengumumkan adanya pembagian dividen dengan suatu jumlah tertentu untuk setiap lembar saham yang beredar. Kemudian ada tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan di sini itu tanggal adanya pencatatan adanya utang dividen. Jadi tanggal dicatat adanya utang dividen. Yang berikutnya yaitu tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran di sini adalah tanggal ketika dividen benar-benar dibagikan atau dibayar kepada pemegang saham. Mengenai akuntansinya, kita lihat beberapa kebijakan dividen terlebih dahulu. Alasan distribusi dividen tidak dimaksimalkan, artinya seluruh laba itu tidak dibagi kepada pemilik semua. Seluruh laba yang diperoleh perusahaan tidak dibagikan dalam bentuk dividen. Ada beberapa pertimbangan. Berdasarkan jumlah laba ditahan yang tersedia, di sini kan ada beberapa persetujuan dengan kreditur. Kreditur juga pengen ada suatu kepastian perusahaan dapat membayar utangnya. Dengan membayar utang, logikanya kalau laba semua dibagi kepada pemegang saham atau investor, ya, itu ada beberapa kendala untuk likuiditas kasnya kalau laba dibagi seluruhnya. Jadi pemupukan modal nanti akan terhambat. Nah, oleh karena itu dengan kesepakatan dengan kreditur biasanya ada laba itu tidak dibagi seluruhnya, yang mana nanti bisa memperkuat operasional perusahaan. Laba yang tidak dibagi itu untuk memperkuat operasional perusahaan. Yang berikutnya memenuhi persyaratan regulasi negara atau Undang-Undang Perseroan Terbatas. Memang ini diatur di Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa laba yang diperoleh tidak boleh dibagi 100% kepada pemegang saham. Yang berikutnya membiayai pertumbuhan dan ekspansi. Perusahaan perlu pertumbuhan dalam hal ini perlu mengembangkan produk, mengembangkan kemasan dan sebagainya. Nah, ini butuh modal. Nah, kalau laba dibagi seluruhnya, modal yang dimiliki itu akan terbatas. Sehingga dengan tidak dibagi seluruhnya bisa memumpuk modal untuk melakukan pertumbuhan atau ekspansi perusahaan. Yang berikutnya mempengaruhi arus kas atau likuiditas. Kalau semuanya dibagi akan menghambat likuiditas kasnya. Kemudian berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas di masa yang akan datang. Jadi kalau ada tahun-tahun berikutnya ada kerugian, itu bisa diambil dari laba ditahan, tidak mempengaruhi nilai dari modal saham yang dimiliki. Kemudian mengenai jenis-jenis dividen, di sini ada 4 jenis dividen. Yang pertama dividen kas. Dividen kas itu dividen yang dibagikan nanti berupa kas uang tunai, diberi uang tunai atau kas. Jadi perusahaan membayar secara tunai. Kemudian dividen properti. Dividen properti itu pembagian dividen perusahaan di mana pembagiannya tidak dibayar tunai, namun dikasih aset-aset selain kas. Bisa aset tetap, bisa investasi perusahaan di perusahaan lain. Jadi perusahaan itu punya investasi di perusahaan lain, bisa berupa saham, bisa obligasi. Nah, dividen properti bisa membagikan investasi yang dimiliki perusahaan itu kepada pemegang saham. Yang berikutnya ada dividen likuidasi, dan yang berikutnya keempat ada dividen saham.
Semua dividen selain dividen saham, kalau dividen saham itu pembagian saham, pembagian dividen dirupakan dengan menerbitkan saham baru. Kalau menerbitkan saham baru berarti akan menambah modal saham. Kalau menambah modal saham, logikanya akan menambah jumlah ekuitas. Nah, berarti dengan dividen saham ini nanti akan memperbesar ekuitas. Karena modal saham sebelumnya kemudian ditambah dividen saham lagi, berarti jumlah saham yang beredar akan semakin bertambah. Semua dividen selain dividen saham ini akan mengurangi total ekuitas. Nah, kalau dividen saham tadi saya jelaskan akan menambah jumlah ekuitas. Tapi kalau dividen kas, dividen properti, dividen likuidasi ini tidak mengurangi. Mengurangi ekuitas. Kalau dividen saham tidak mengurangi, malah justru menambah. Kebijakan perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayar sejumlah aset atau mengakui kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Nah, karena ada saham tambahan, logikanya total ekuitasnya akan bertambah. Mengenai dividen kas, ada beberapa yang perlu kita cermati, yaitu tadi ada Dewan Direksi mengusulkan pengumuman dividen kas. Ini biasanya dihasilkan dari rapat umum pemegang saham. Dividen kas yang diumumkan merupakan kewajiban, biasanya termasuk kewajiban lancar. Nah, kalau lancar artinya harus dibayar kurang dari 1 tahun. Perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen kas pada saham treasury. Artinya nanti setelah pembahasan dividen akan saya bahas mengenai saham treasury. Nah, perusahaan itu tidak mengumumkan atau membayar dividen atas saham treasury. Jadi selain saham treasury, modal saham biasa itu akan mendapatkan dividen. Oke, bagaimana pencatatannya? Ada 3 tanggal seperti yang kita ketahui tadi, yaitu tanggal pengumuman. Di saat ada pengumuman pembagian dividen, maka pihak akuntansi harus segera melakukan penjurnalan. Penjurnalannya yaitu laba ditahan, laba ditahannya berkurang karena membagi dividen diambilkan dari laba. Jadi perusahaan menerbitkan laba sebelum ada pengumuman hasil rapat umum pemegang saham, laba itu dimasukkan dalam laba ditahan. Nah, oleh karena itu dengan adanya pembagian dividen, laba ditahannya berkurang. Diambilkan dari laba ditahan. Kreditnya karena tanggal pengumuman belum langsung dibagikan, maka kreditnya adalah utang dividen. Yang berikutnya tanggal pencatatan. Akan dicatat kapan? Kalau tanggal pencatatan ini biasanya perusahaan akan menghitung pembagian dividen masing-masing pemegang saham. Jadi misal si A megang berapa, kemudian dicatat dia akan memperoleh dividen sekian dan sebagainya. Karena pembagian tersebut, maka tanggal pencatatan ini tidak ada jurnal. Jurnalnya dilakukan di tanggal pengumuman. Yang berikutnya tanggal pembayaran. Nah, saat pembayaran berarti utang dividennya berkurang, kreditnya kas karena dibayar. Ya, jadi kreditnya kas. Ini kalau dividen kas. Nah, jadi kalau dividen selain kas berarti kreditnya apa? Misal propertinya kamu kredit, debitnya utang dividen. Kenapa utang dividen? Sebelumnya kita saat tanggal pengumuman tidak langsung kita bayar, kita masukkan ke dalam utang dividen. Begitu pembayaran, utang dividen akan berkurang. Nah, utang dividen akan berkurang. Utang berkurang di sebelah debit. Oke, contoh dividen kas. Pada tanggal 2 Juni, PT PGR mengumumkan pembayaran kas dividen Rp200 atas 200.000 lembar saham yang terutang pada tanggal 12 Juli. Berarti tanggal pengumumannya 12 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat
Nah, yang terutang tanggal 12 Juli, artinya Juli itu akan dibayar. Nah, maaf ya. Kemudian tercatat tanggal 22 Juni. Berarti dari soal ini kita lihat tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman yaitu 2 Juni. 2 Juni kita buat jurnal, yaitu laba ditahan, kreditnya adalah utang dividen sebesar berapa? 200 kali 200.000, yaitu 40 juta. Yang berikutnya tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan yaitu tanggal 22 Juni, tidak ada jurnal. Kemudian tanggal pembayaran tanggal 12 Juli, yaitu jurnalnya utang dividen sebesar 40 juta, kreditnya kas, karena ini dividen kas. Oke, yang berikutnya ya, contoh lagi, PT ABC mengumumkan dividen 10.000 per saham dengan jumlah saham yang beredar 10.000 lembar saham. Nah, jadi contoh di sini tidak ada tanggalnya. Nanti saat tanggal pengumuman, maka dibuat jurnal ya, tanggal pengumuman tanggal pengumuman saya taruh di sini karena di soal tidak ada pengumumannya kapan. Oke, nah, jurnalnya bagaimana kita lihat. Berarti laba ditahan, laba ditahan sejumlah berapa? 10.000 kali 10.000. 10.000 kali 10.000. Oke, ada 100 juta. Kreditnya apa? Karena belum dibayar, muncul utang dividen. Nah, sejumlah 100 juta. Kemudian saat tanggal pencatatan tidak ada jurnal, ya, tanggal pencatatan tidak ada jurnal. Kemudian tanggal pembayaran, nah di sini tanggal pencatatan besar, nah, tidak ada jurnal, ya. Kemudian tanggal pembayaran, nah kita sepakati tanggal berapa, di soal tidak ada, maka jurnalnya utangnya berkurang, utang dividen sebesar 100 juta, nah, sama. Kemudian kreditnya karena dividen kas, kreditnya adalah dibayar secara tunai yaitu kas. Oke, kita kembali ke PPT. Oke, berikutnya ada contoh beberapa ini ada PT Bank Sejahtera. Slide ini nanti kita diskusikan di akun Telegram ya, yang nanti monggo siapa yang mau aktif menjawab. Kalau masih bingung kita diskusi di Telegram tersebut. Jadi ini tidak saya masukkan, saya tidak membahas soal ini. Yang berikutnya yaitu yang kedua properti dividen. Properti dividen, apa itu properti dividen? Yaitu dividen yang dibagikan kepada stockholder atau pemegang saham dalam bentuk aset selain kas. Aset selain kas kita ketahui ada aset lancar, ada aset tetap, ya, ada investasi jangka panjang atau jangka menengah. Nah, dividen yang selain kas dibagikan selain kas berarti apapun aset selain kas itu bisa diberikan kepada pemegang saham. Bisa
sublease, ya, bisa investasi perusahaan di perusahaan lain, kemudian bisa juga aset tetap. Pemegang saham akan mencatat dividen sebesar harga pasar aset tersebut. Nah, jadi pemegang saham nanti pencatatannya sebesar harga pasar aset, tetapi perseroan terbatas yang membagi properti dividen akan mencatat dividen ini sebesar nilai buku aset yang dibagikan. Nah, jadi ini kita lihat pencatatannya di pihak mana. Kalau pemegang saham, dia menerima dividen itu sesuai dengan dinilai kita dicatat oleh pemegang saham itu sebesar harga pasar aset tersebut. Tapi dari pihak perseroan terbatas yang membagi dividen itu harus mencatat sebesar nilai buku aset yang dibagikan. Oke. Dividen properti atau property dividend merupakan utang dividen dalam bentuk aset selain kas. Properti yang akan didistribusikan dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar. Keuntungan dan kerugian atas selisih nilai properti diakui dalam laba rugi. Nah, ini contoh PT ABC pada tanggal 15 Maret 2019 mengumumkan akan membagi dividen dalam bentuk surat berharga. Surat berharga di sini dalam hal ini PT ABC memiliki saham di perusahaan lain. Nah, saham perusahaan lain apa? Di sini surat berharga diterbitkan oleh PT QRS. Berarti PT ABC memiliki saham di PT QRS. Oleh karena itu PT ABC mencatat itu sebagai investasi. Tapi kalau PT QRS mencatat sebagai modal saham. Nah, di sini kita pencatatannya di pihak PT ABC. Berarti PT ABC memiliki investasi. Nah, investasi yang dimiliki itu dibagikan kepada pemegang saham. Dalam hal ini membagi dividen, tetapi pembagiannya tidak secara tunai, namun diberikan surat berharga yang dimiliki perusahaan. Tanggal pendistribusian dividen adalah tanggal 10 April 2019. Berarti baginya itu 10 April. Kemudian surat berharga tersebut diperoleh seharga 500 juta. Saat surat berharga itu diperoleh perusahaan 500 juta. Pada saat pengumuman pembagian dividen dilakukan yaitu 15 Maret 2019, nilai wajar surat berharga yang diterbitkan oleh PT QRS adalah 600 juta. Nah, ini kita pencatatan di pihak ABC. Nah, kita lihat ternyata nilai wajar dengan atau harga pasar, nilai wajar itu harga pasar dengan nilai bukunya itu berbeda. Nah, oleh karena itu, karena pihak pemegang saham mencatat sebesar nilai wajarnya, maka perusahaan akan mencatat yaitu yang pertama investasinya 500 tapi harga pasar 600, berarti ada kenaikan nilai investasi saham sebesar 100 juta. Jadi 500 harga pasar 600, berarti ada kenaikan 100 juta. Berarti karena naik investasi ekuitasnya bertambah di sebelah debit. Kreditnya adalah laba kenaikan surat berharga. Kemudian karena ini dibagikan kepada pemegang saham, maka jurnalnya adalah laba ditahan 600 juta, kreditnya utang dividen properti 600 juta. Saat distribusi, saat pembayaran, maka dibuat jurnal utang dividen properti 600 juta, kreditnya, nah ini baru mengurangi investasi ekuitasnya. Investasi ekuitasnya sebesar 600 juta. Oke. Contoh lagi,
PT ABC melakukan transfer kepada pemegang saham beberapa investasinya dalam bentuk sekuritas senilai 300 juta dengan mengumumkan dividen properti tanggal 12 Desember 2019 untuk dibagikan tanggal 22 Januari 2020 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 2 Januari 2020. Pada tanggal pengumuman, sekuritas memiliki nilai wajar 200. Nah, berarti ada penurunan nilai. Nilai bukunya 300 juta, harga pasarnya 200. Berarti ada penurunan. Kalau penurunan berarti investasi sekuritas kita harus kita kurangi, kita rugi. Berarti jurnalnya adalah kerugian yang belum direalisasikan, kemudian kreditnya adalah investasi ekuitas dikurangi 100 ya, 300 nanti dikurangi 100 ketemu 200. Kemudian saat pembagian saat pengakuan ada dividen properti yaitu laba ditahan 200 juta, kreditnya utang dividen properti 200 juta. Kemudian saat pembayaran atau distribusi, jurnalnya utang dividen properti 200 juta, kreditnya adalah investasi ekuitas 200 juta. Oke, ini ada soal ya, nanti kita bahas di Telegram. Saya tidak membahas di sini.